soft computing. Dunia bergerak dengan aturan yang pasti. Kita mungkin telah mengasumsikan bahwa dunia bergerak dengan aturan yang pasti. Jika kita meminta seseorang, bahkan seorang anak, untuk memecahkan masalah aritmatika, anak yang bisa mengikuti aturan aritmatika akan menemukan 100% solusi yang tepat. Misalnya, 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. 2 kali 2 sama dengan 4, dan sebagainya. Aturan-aturan bersifat pasti atau terdapat rumus matematika yang bersifat pasti disebut dengan hard computing. Namun apakah asumsi tersebut sepenuhnya benar? Hard computing. Nah, manusia telah menerapkan hard computing ini termasuk pada kebanyakan program komputer. Hard computing menawarkan perhitungan dengan tepat. Aturan dalam hard computing ketat. Kita diberi prosedur untuk memecahkan masalah. Semua input, output, dan prosedur harus didefinisikan dengan jelas. Nah, karena kita telah menerapkan prosedur untuk mendapatkan output yang diinginkan, gitu ya. Aturan sudah didefinisikan dengan ketat, input begitu tepat. Tentu sangat mungkin untuk mendapatkan jawaban yang tepat tanpa ketidakpastian. Nah, karena tadi semuanya sudah didefinisikan dengan ketat, gitu ya, input yang begitu tepat, makanya hasilnya juga tepat tanpa ketidakpastian. Hasil yang sama akan kita dapatkan, tidak peduli berapa kali kita melakukan percobaan. Di mana kita melakukan percobaan itu, ya dimanapun tempatnya hasilnya tetap sama. Bagaimana kita melakukan percobaan serta siapa yang melakukan percobaan, asal dia mengikuti tadi inputnya yang tepat, aturan yang ketat, maka hasilnya tidak akan berubah kecuali prosedur yang mendasarinya itu dirubah. Ya. Nah, keunggulan dari hard computing itu adalah ketepatannya. Contoh hard computing tadi operasi aritmatika. Setiap kali kita input 1 dan 2, maka kita jumlahkan hasilnya 3, gitu ya. Kita dapat yakin bahwa jawabannya adalah benar tanpa khawatir tentang apapun. Sebagian besar hukum fisika, matematika, ilmu pengetahuan telah dimodelkan menggunakan prinsip-prinsip hard computing. Begitu juga sebagian besar pemrograman yang kita lakukan. Program-program komputer itu menggunakan hard computing. Nah, namun hard computing mempunyai kelemahan, yaitu tadi memerlukan aturan-aturan yang pasti, dan ini nantinya kalau kita memaksakannya untuk memodelkan sesuatu yang tidak pasti, gitu ya, maka bisa menimbulkan kompleksitas. Nah, muncul pertanyaan, gitu ya, apakah permasalahan di kehidupan kita ini selalu pasti? Nah, kalau kita cermati, tidak semua masalah yang kita hadapi dapat dibuat rumusan yang pasti dan eksak. Contoh sederhana misalnya pemilihan buah apel dan buah jeruk berdasarkan kriteria warna. Nah, misalnya kita akan menyuruh seorang anak ya untuk memisahkan buah apel dan buah jeruk pada tas yang berisi 100 buah, ya. Jadi ada satu tas, gitu ya. Di dalam tas itu ada 100 buah. 100 buah itu ada yang buah apel dan ada yang buah jeruk. Nah, kita tentukan aturannya berdasarkan warna. Nah, warna merah untuk warna apel misalnya, dan hijau untuk warna jeruk. Namun pada kenyataannya tidak semua apel ya sepenuhnya merah, dan tidak sepenuhnya jeruk sepenuhnya warna hijau. Ada beberapa apel yang merahnya memudar, ya. Ada beberapa jeruk yang berwarna hijau kekuningan. Kita akan mencoba menjelaskan varian warna dari buah tersebut. Bagaimana kalau yang kita analisis itu 100 jenis buah, tidak lagi 2 jenis buah. Nah, tentu kita akan memiliki banyak kesulitan menjelaskan perbedaan antara semua buah-buahan tadi sedemikian rupa, sehingga kita bisa memisahkannya. Jika beberapa buah-buahan tadi tidak cocok dengan kriteria buah apapun, ya,
anak mungkin akan bingung ya, terjebak nih. Ini masuk yang mana gitu ya. Buah ini masuk jenis yang mana. Nah, disinilah ketidakpastian terjadi atau di sini juga ketidaktepatan terjadi. Tidak benar-benar merah dan juga tidak benar-benar hijau. Nah, pada kenyataannya gitu ya, bagaimanapun anak dapat dengan mudah memilah buah-buahan di tas tadi gitu ya, berdasarkan pembelajaran dan pengalaman masa lalu. Nah, seorang anak aja sudah bisa melakukan itu gitu ya. Nah, itulah hebatnya manusia. Karena bisa belajar ya, bisa belajar dan mengambil pengalaman dari masa lalu. Dari buah apel ya, merah tidak sepenuhnya merah. Bagaimana kalau apelnya hanya sebagiannya bentuknya, atau kita sering menyebutnya misalnya kebenaran parsial, bentuknya tidak lagi bulat tapi sudah dipotong kayak gini. Nah, bagaimana manusia bisa mengenalinya? Kalau komputer, kalau kita sudah beritahu komputer bentuknya kayak gini, kita berikan kayak gini, dia nggak bisa mengenali, tidak akan kesulitan. Kecuali semua pemodelan bentuk lingkaran ini kita berikan. Nah, tapi nanti ada jalan lain supaya kita tidak perlu menulis aturan yang terlalu ketat gitu ya. Nah, tapi komputer masih bisa mentoleransi ketidakpastian. Nah, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, begitu juga dengan buah jeruk tadi, ya, misalnya kriterianya warna hijau, tapi tidak semua jeruk juga warnanya hijau yang sama, ya. Ada yang hijau kekuningan, ada yang kena cahaya jadi kayak gini bentuknya, ada juga yang malah menguning, gitu ya. Hijaunya dikit aja nih, banyak warna kuningnya. Nah, di sini ketidakpastian selalu ada, ya, teman-teman. Nah, kita tidak pernah dapat menyangkal bahwa faktanya bahwa ketidakpastian itu selalu ada. Nah, contohnya diagnosis dokter. Nah, apakah ada rumusan yang jelas dokter itu bisa mendiagnosis suatu penyakit, gitu ya, atau mengklasifikasikan suatu penyakit pada pasien? Nah, apakah resep-resep obat yang dia tulis itu ada rumusnya? Nah, ternyata sebagian besar, gitu ya, dokter itu menggabungkan antara teori-teori kedokteran gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman dia dalam menangani berbagai macam penyakit dari pasien, gitu ya. Sehingga dia bisa mendiagnosis mendiagnosis suatu penyakit pada pasien. Ini sebenarnya tidak bisa dimodelkan dengan pasti, gitu ya, mengenai diagnosis dokter ini. Nah, begitu juga tren dari bursa saham tahun depan. Apakah ada rumus matematika yang misalnya rumus persamaannya X tambah Y berapa bisa menentukan tahun depan harga sahamnya akan naik nih, tahun depan harga sahamnya bakal turun, gitu ya. Nah, tidak ada yang pasti, semuanya kan masih estimasi, dan estimasinya pun bisa benar dan bisa salah, gitu ya. Tidak ada estimasi yang benar-benar tepat untuk bisa menentukannya. Makanya kalau kita menyebut estimasi sebenarnya memang pasti tidak 100% tepat, gitu ya. Namanya juga estimasi. Nah, kalau kita jumlah tepat ya perhitungan metrik gitu ya, itu kan pasti tepat hasilnya. Atau penjumlahan tadi 1+1 ya pasti 2. Tapi kalau memang estimasi itu bisa tepat dan bisa salah gitu ya. Nah, cuaca besok hari kita juga tidak punya rumusan yang pasti. Kalau ada berarti sakti gitu ya, bisa menentukan besok hujan, besok berawan. Nah, tapi tidak pernah meleset misalnya. Tapi keadaan cuaca ini juga merupakan sesuatu yang tidak pasti. Kemudian mengidentifikasi seseorang melalui wajahnya, dan wajah manusia ini diam-diam juga banyak sekali unsur ketidakpastiannya, gitu ya. Dalam artian hari ini saya tidak pakai kacamata misalnya, besok pakai kacamata. Hari ini saya tidak kumisan, minggu depan kumis tumbuh misalnya. Nah, beda lagi nanti bentuk wajahnya, gitu ya. Atau tumbuh jerawat, gitu ya, jadi beda lagi pemodelan wajahnya. Begitu juga dengan tulisan, gitu ya. Huruf A kita menulisnya, setiap orang unik dalam menulis font-font juga huruf A bermacam-macam. Nah, ini juga merupakan bisa dikategorikan kalau kita ingin menuliskan
aturannya yang ketat, ini akan kesulitan, akan sangat banyak sekali aturannya. Nah, bagaimana menentukan beasiswa? Ya, kalau kita memiliki sistem penunjukan keputusan penentuan beasiswa, kita memiliki 2 kriteria. Nah, kalau kita menggunakan hard computing, gitu ya, menggunakan hard computing, kita masukkan ke program komputer, maka yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah Joko, gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan sense manusia, gitu ya, yang akan terpilih kemungkinan besar adalah anak. Nah, bagaimana nanti sense manusia itu bisa kita terapkan di software komputer kita, bisa kita install di komputer kita. Nah, ini salah satunya nanti akan menerapkan metode-metode soft computing, yaitu menggunakan fuzzy logic misalnya, fuzzy inference system untuk menentukan penerima beasiswa. Kompleksitas, gitu ya. Nah, fakta lain yang menarik, gitu ya, dalam kehidupan kita ini adalah kompleksitas. Bahkan sistem yang kelihatannya sederhana, gitu ya, sebenarnya kompleks, teman-teman ya. Kalau misalnya kita melihat ingin mendapatkan nilai IPK di sistem akademik, gitu ya, di aplikasi akademik, ya teman-teman tinggal memasukkan NIM dan mengklik tombol, gitu ya, hitung misalnya. Cuma itu yang kita lakukan kan sebagai user, tapi di belakang layar komputer banyak sekali sebenarnya perhitungan-perhitungan yang dia lakukan. Melakukan query di banyak table, gitu ya. Nah, kelihatannya sederhana padahal kompleks. Padahal yang dimodelkan itu masih relatif tidak banyak aturannya, gitu ya. Bagaimana dengan kalau dia ingin menghitung sesuatu yang ketidakpastiannya tinggi, tadi kayak wajah manusia, tulisan, nah itu akan lebih sulit lagi, gitu ya. Akan lebih banyak lagi aturan yang diperlukan. Nah, ini contoh robot pembersih debu, gitu ya teman-teman. Bukan pembersih debu, sorry. Robot untuk membersihkan lantai. Nah, misalnya kita memiliki robot ini masih menggunakan hard computing misalnya. Nah, pertama-tama robot ini akan melakukan sense terhadap lingkungan di sekitarnya untuk memetakan N tempat, ya. Lalu menghitung siklus terpendek untuk melakukan pembersihan di area-area yang telah dia scan. Nah, jika ukuran tempatnya besar, robot akan menghabiskan banyak waktu untuk menghitung jarak terpendek, bahkan bisa seharian ya kalau ruangannya sangat besar. Nah, jadi hari ini dinyalakan, dia melakukan scan, gitu ya. Besok baru bisa dipakai. Nah, lalu penghuni rumah misalnya melakukan pemindahan barang-barang, robotnya harus melakukan lagi scanning ulang kan, sehari lagi misalnya baru bisa digunakan. Nah, meskipun robot ini bersih misalnya, tepat dalam membersihkan, nah, tapi kan lucu juga kalau kita mau pakai sehari dulu baru bisa menggunakannya. Nah, jadi hard computing untuk kasus robot ini bukan solusi yang tepat, gitu ya. Harusnya dia bisa melakukan scan-nya, ya, jangan terlalu lama sampai seharian, cukup beberapa menit misalnya, ya, cukup beberapa menit jangan sampai seharian, atau beberapa mungkin sejam atau berapa ya, yang masih bisa kita toleransi. Nah, sehingga ketika nanti kita mau menggunakan segera dia bisa langsung gunakan. Bahkan sekarang kan orang masa kini ya, kekinian zaman now ini, manusianya kan pada nggak sabaran, gitu ya. Kalau 10 menit aja mungkin menunggu udah lama banget nih. Nah, bagaimana misalnya robot ini dalam waktu hanya beberapa menit, gitu ya, dinyalakan, dia langsung bisa membersihkan. Kalau nanti ada pemindahan perabotan, dia tinggal scanning ulang tapi sebentar aja. Dan bisa digunakan untuk melakukan kebersihan di hari itu juga. Nah, meskipun ketidaktepatannya tidak 100% sama dengan menggunakan hard computing misalnya. Ya, misalnya yang menggunakan hard computing itu dapat 100% atau 99%,
yang menggunakan soft computing dapat 88%, tapi bisa digunakan saat itu juga gitu ya. Nah, itu lebih baik yang 88% itu tapi bisa digunakan saat ini juga. Nah, kemudian kita lihat dalam pengenalan karakter ya. Karakter angka, karakter huruf itu variasinya banyak banget. Nah, kalau kita paksakan modelkan ya, angka 0 itu misalnya variasinya ada berapa misalnya? Ada 100 ya. Ini mungkin lebih dari 100 mungkin variasinya. 1, 100, 2, 100. Dan huruf-huruf yang lain juga banyak banget variasinya. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan pen, misalnya menulis di smartphone atau di tablet, huruf A misalnya, karena menggunakan hard computing tadi, gitu ya, komputasinya berat, malah nggak ini apa menulis huruf A itu dikenalinya 10 menit bisa baru dikenalinya. Kalian mau menulis apa, misalnya apa, membutuhkan 30 menit kan lucu juga ya, meskipun tepat misalnya. Nah, jadi hard computing meskipun tadi akurasinya sangat tinggi ya, mendekati 100%, nah tapi tidak bisa kita gunakan juga untuk mendukung kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu untuk keperluan pengenalan karakter ini sendiri pun lebih tepat kalau kita nanti menggunakan solusi yang bisa menangani ketidakpastian meskipun hasil yang didapatkan tidak mutlak 100%. Itu juga dengan wajah manusia, gitu ya, ekspresinya, kemudian nanti apakah dia berkumis, gitu ya, variasi-variasi wajah begitu banyak nih. Nah, kalau kita menggunakan hard computing, semua pemodelan wajah, satu wajah kita modelkan dengan 20 gambar, ya. Karyawannya ada 1000 orang misalnya, nah itu sudah berapa banyak tuh gambar yang akan diekstrak pengetahuannya ya, yang akan diekstrak datanya menjadi pengetahuan supaya bisa dikenali oleh komputer. Nah, meskipun hasilnya akurat banget gitu ya, tapi ketika mau menggunakan 10 menit satu orang, ya nggak bisa gitu ya, sulit nantinya. Harapan kita kan supaya bisa langsung on the fly gitu ya, kita pakai beberapa menit langsung bisa digunakan. Kayak di smartphone kita gitu ya, kalian motret-motret kan dia langsung pindai ya, langsung mengenali itu wajah ditandai dengan tanda persegi panjang ya nggak di wajah kita. Nah itu kan cuma nggak sampai 1 detik mungkin ya, beberapa milidetik aja. Nah dengan menggunakan soft computing harapannya itu bisa tercapai ya, kita kecepatannya tercapai, performance-nya tercapai, akurasinya juga masih bisa kita terima meskipun tidak 100%. Nah, di sini kompleksitas itu membuat sistem menjadi lambat dan boros ruang penyimpanan ya teman-teman. Nah, sehingga kita membutuhkan solusi untuk mengatasi kompleksitas tadi. Nah, solusinya adalah soft computing. Kita memerlukan metode yang dapat menangani ketidakpastian dengan komputasi yang relatif rendah. Di sini saya sebutnya relatif rendah. Gitu ya. Kita memerlukan metode yang dapat menangani ketidakpastian dengan komputasi yang relatif rendah. Nah, apa itu soft computing? Menurut Lopizadeh, foundernya Fuzzy Logic. Nah, jadi Lopizadeh ini adalah foundernya logika fuzzy gitu ya. Nah, berbeda dengan pendekatan konvensional yaitu hard computing, soft computing itu dapat bekerja dengan baik walaupun terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan maupun kebenaran parsial data yang diolah. Nah, hal inilah yang melatar belakangi fenomena di mana kebanyakan metode soft computing itu mengambil human mind sebagai model. Di sini kita lihat ya, ada kata kunci ketidakpastian, ketidakakuratan, ya, kebenaran parsial. Nah, jadi ketidakpastian itu merah ya tidak melulu merah warnanya gitu ya. Bentuk lingkaran itu belum tentu sepenuhnya lingkaran nih, kebenaran parsial. Kita definisikan lingkaran itu kan penuh nih lingkarannya. Ternyata ada benjolan di sana.
ada gigitan, ada bekas gigitan, tapi tetap bisa dikenali. Nah, itu kebenaran parsial. Nah, bagaimana komputer bisa seperti manusia, data yang dia akan kenali itu terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan, dan juga mengandung kebenaran parsial, tapi komputer masih bisa mendeteksi dan mengenalinya. Nah, sekarang kita akan membahas human mind ya. Mengapa human mind? Di bagian mana yang kita ambil yang akan diimplement di human mind ini? Nah, yang pertama adalah manusia memiliki kemampuan belajar. Nah, jadi manusia itu memiliki jaringan saraf, gitu ya. Memiliki jaringan saraf, memiliki sistem otak kita, gitu ya. Otak dan jaringan saraf manusia itu sangat kompleks. Nah, bisa belajar juga karena memiliki tadi otak dan sistem saraf. Nah, sehingga manusia dapat belajar dari pengalaman masa lalu, dapat mengupdate pengetahuannya, gitu ya. Belajarnya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Ya, dengan pengetahuan yang sudah dia dapatkan itu dia bisa memecahkan berbagai macam masalah. Nah, ide ini, gitu ya, jaringan saraf manusia ini, ide ini nanti akan diimplement oleh jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Jadi salah satu subcomputing yaitu ANN, artificial neural network, yang mengimplement cara manusia berpikir, gitu ya. Bagaimana cara kerja jaringan saraf manusia itu adalah artificial neural network. Nah, kemudian yang kedua adalah manusia dapat mengambil keputusan walaupun informasi mengandung unsur ketidakpastian. Kata kayak tadi ya, buah apel merah tapi tidak sepenuhnya merah. Kemudian bentuk bangun, bentuknya lingkaran tapi ada gigitan, atau bentuk dia tidak sepenuhnya lingkaran tetap bisa dia kenali. Atau informasi-informasi seperti apa ya, kayak kata-kata gitu ya, rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, manusia bisa paham walaupun menyebutnya rendah, tidak ada kan di sana misalnya angka yang spesifik, tapi manusia bisa paham. Hari ini suhunya dingin, nah, manusia paham maksudnya manusia dingin, apa suhunya dingin itu kayak gimana. Nah, tapi kalau komputer hari ini suhunya dingin. Nah, kalau komputernya belum ditanami soft computing di sana gitu ya, dia akan ini apa nih maksudnya suhunya dingin. Nah, bisa paham gimana? Kalau kita tulis suhu hari ini 10 derajat Celcius, nah itu komputer baru paham. Tapi kalau suhu hari ini dingin, nggak ngerti komputer gitu ya. Kalau suhu hari ini 10 derajat Celcius, baru dia ngerti komputer. Nah, ini kemudian metode-metode soft computing. Nah, jadi ada beberapa metode-metode soft computing ya. Pada dasarnya terdiri dari 3 bagian atau 3 disiplin ilmu gitu ya. Yang pertama adalah fuzzy logic, artificial neural network, sama probabilistic reasoning. Nah, tiga bagian ini sebenarnya 3 pilar yang saling melengkapi. Jadi misalnya fuzzy logic itu bisa berdiri sendiri ya, misalnya menggunakan metode FISH, ada metode Tsukamoto, Mamdani, Sugeno gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita hybrid atau kita integrasikan dengan metode soft computing yang lain, misalnya menggunakan artificial neural network backpropagation. Fuzzy inference system digabungkan dengan backpropagation misalnya. Nah, nanti ada namanya metode UNFISH, artificial neural fuzzy inference system. Nanti ada metodenya UNFISH. Itu penggabungan antara logika fuzzy dengan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Atau bisa juga menggabungkan antara jaringan saraf tiruan dengan algoritma genetika. Nah, algoritma genetika itu masuk yang probabilistic reasoning. Ya. Nah, itu bisa juga digabungkan atau berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks, biasanya ketiga metode ini akan dipadu padankan supaya menghasilkan hasil yang lebih tepat, gitu ya, yang bisa lebih
apa namanya yang akurasinya bisa tinggi, yang akurasinya bisa lebih tinggi.